semakin banyak umat yang tertarik dengan pelimpahan jasa. Jadi Anda harus mengerti bahwa diterima atau tidak diterima pelimpahan jasa itu bukan urusan kita. Ya, jadi kita jangan berpikir harus diterima gimana caranya. Ya, itu sebenarnya bentuk rasa kasihan kita sama keluarga kita. Tapi ya, masalah diterima atau tidak jangan dipikirkan lebih jauh, lakukan saja yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Itu satu hal. Lalu jangan cari tahu juga terima enggak ininya bante atau terima enggak suhu, nah misalnya gitu ya. Biasanya kan orang mau kepo gitu kan. Ya, ada apa kerja biar ada hasil gitu ya, puas. Ya. Lalu yang kedua, dan Anda harus ingat bahwa misalnya orang tua kita sudah meninggal saat ini, nenek kita atau keluarga kita saat ini sudah meninggal, berarti dia bukan sanak keluarga kita lagi sekarang, dia sudah sanak keluarga kita di masa lalu. Ya, jadi sudah berbeda kehidupan. Ingat, di masa lalu, bukan sekarang. Jadi jangan anggap dia papa saya, ya sekarang. Dia sudah ganti kehidupan. Dia sudah makhluk yang baru. Ya, dan kita mempersepsikan bentuknya masih sama. Papa misal begini ya, kehidupan berikutnya dia juga begitu. Masih sama, kita mempersepsikan itu. Dan itu bisa jadi menyebabkan kita salah pandangan, bisa saja kitanya yang repot. Karena mempersepsikan bentuknya masih sama, badannya sama, mungkin dia lebih muda, lebih cerah gitu kan, karena sering dikasih makan gitu. Kalau dikasih makan badannya cerah, wah dia happy gitu kan. Kalau nggak pakai baju kedinginan, waduh susah, kitanya jadi sedih gitu kan. Nah, kita mempersepsikan itu. Ya kita harus sadar bahwa dia sudah makhluk lain dan bisa berubah. Banyak cerita di teks gitu kan. Anaknya meninggal lalu jadi dewa. Tapi kita mempersepsikan, oh anakku di teks itu, oh anakku begini-begini. Nggak taunya dia udah happy-happy jadi dewa. Bapaknya nangis. Ya kan, dia sedih di sini, dia happy-happy di sana, nggak peduli sama kita. Ya kan, nah itu yang juga harus dipahami bahwa ya kehidupannya sudah berbeda, sudah makhluk lain sekali lagi. Nah makanya kenapa di Tirokuda sudah dijelaskan pelimpahan jasa itu Raja Bimbisara nggak kenal keluarga dia, nggak sebutin namanya satu persatu dari 91 kapak yang lalu. Ingat juga kagak. Tapi kekuatan kebajikannya sama kekuatan niatnya itu yang masih nyambung pada akhirnya. Ya, kalau misalnya disebutin, kalau keluarga yang lain nunggu, sedih mereka nggak dapat, ini mah bukan jatah saya, jatah dia gitu. Oh dia nggak ingat saya. Ya, nah makanya sebut juga yang lain. Artinya sanak keluarga, ya leluhur yang lainnya gitu. Makanya para leluhur, sanak keluarga dan sanak keluarga yang lain, nah, itu akan semua yang berhubungan karma dengan Anda akan bisa mendapatkan kalau membutuhkan. Itu lebih aman kira-kira ya. Sebut boleh nama tapi tambah sanak keluarga leluhur yang lain juga. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau enggak, itu mau bukan jatah saya nggak dapat, saya nggak dipanggil. Ya, jadi seperti itu untuk pelimpahan jasa ya. Jadi Anda harus perkuat itu, memahami itu sesuai dengan dhamma. Itulah pelimpahan jasa, juga kita harus lakukan dengan pengertian yang benar. Ya, oke. Sadu, sadu, sadu. Sukihotu salam meta, semoga berbahagia. Sukihotu salam meta, slogan KSN. KSN tempat kita belajar dhamma dan mempraktikkan ajaran mulia, menjalankan sila samadhi dan panya, mendukung Buddha sasana bertahan
sekian lama.